Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dan selamat bergabung bersama Agro TV. Sobat Agro TV di mana saja, selamat pagi ya saudaraku semua ya. Kebetulan di sini hari hujan ini Mas Bro ya. Jadi sedianya aku ingin mengupload ya beberapa konten yang sudah aku persiapkan, tetapi karena ini hari hujan jadi aku ya kebetulan ini sedang mager ini ya Mas Bro ya, mager, jadi aku duduk-duduk aja ya, sambil berteduh ya, di pondok lah gitu ya, atau di gubuk ya. Tapi begini Mas Bro ya, pada kesempatan yang bagus ini aku ingin berbagi ya, berbagi ini Mas Bro, kenapa aku membuat kebun ya, membuat kebun Agro TV ya. Kebun ini aku maksudkan ya bisa menginspirasi ya, menginspirasi sobatku semua ya. Makanya aku sering memakai istilah kebun inspiratif begitu ya. Di lingkungan aku ini ya Mas Bro ya, saudaraku semua ya, setelah pasca Covid ini dengan situasi perekonomian yang tidak membaik ya, baik secara lokal ya, nasional maupun global lah begitu ya. Jadi di lingkungan aku ini kebanyakan ya itu petaninya ya, petani ya. Aku maksudnya nih petani ya. Petani itu sebenarnya kalau aku bilang itu petani miskin gitu ya, kayaknya kok gimana gitu ya. Makanya aku pakai istilah petani gurem gitu aja ya. Gurem seperti kita ketahui itu sejenis binatang yang biasanya sangat kecil sekali ya, sangat kecil, nyaris tidak kelihatan kalau kita lihat ya. Dan biasanya gurem ini bersarang pada kandang-kandang ayam ya, kandang ayam, pada bulu-bulu ayam itu terutama yang mengeram ya, atau tempatnya berdebu ya, tempatnya berdebu karena tidak disemprot ya pakai apa ya, antisep atau apa ya, untuk menghilangkan kutu-kutu ayam itu ya. Tetapi itu hanya istilah saja yang kami ambil ya, gurem itu ya. Makanya aku maksudkan di sini petani gurem itu adalah petani kecil ya Mas Bro ya, petani kecil. Petani kecil ya, petani yang sangat kecil ya. Saking kecilnya petani itu tidak memiliki skill. Tidak memiliki skill ya. Terus ya tidak memiliki keahlian gitu aja lah ya, gampangnya ya Mas Bro ya. Kita nggak usah pakai istilah yang inilah ya. Tidak memiliki keahlian ya, atau pengetahuan ya, pengetahuannya sedikit ya. Terus dia juga tidak mempunyai lahan ya, tidak mempunyai apa ya, pekerjaan ya. Pekerjaannya itu cuma buruh-buruh ya. Ada buruh tani ya, yang kadang-kadang buruh mencangkul ya, atau mencari rumput ya, atau jualin barang-barang di kebun orang ya, atau ya melakukan apa saja yang disuruh ya. Kadang-kadang mereka itu kerjaannya itu sangat full, banyak pekerjaan, namanya bantu-bantu orang, kadang-kadang dari pagi sampai sore, tapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar harian ya. Terus
ada kalanya juga mereka lebih banyak menganggurnya ya daripada bekerjanya. Cobalah kita bayangkan ya, kalau mereka itu bekerja saja dari pagi sampai sore, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya, apalagi ya kalau mereka menganggur ya. Karena itulah ya, di latar belakangi dari itu gitu ya, aku ingin berbagi ya, atau aku memiliki gagasan ya, gagasan yang aku coba, aku terapkan ya. Sebenarnya di kebun aku ini juga tidak terlalu luas ya, tapi aku perumpamakan saja ya, karena banyak tanaman ya. Nah, seperti aku katakan di depan tadi ya, bahwa petani ini tidak bermodal ya. Makanya aku mengajak ya, ya kita memanfaatkan apa adanya saja ya. Seperti ember bekas itu ya, kita lihat ya, itu ada ya di depan itu ya, ada ember bekas atau pot-pot bekas ya, atau kaleng bekas ya, atau karung bekas ya, semuanya yang serba bekas lah begitu ya. Kita manfaatkan, kita isi tanahnya pun menggunakan pupuk kompos, pupuk limbah daun ya, limbah dapur, limbah apa ya, seadanya lah ya sobatku ya. Terus bibitnya ya Mas Bro ya, bibitnya juga tidak beli ya, kadang-kadang bibit tumbuh di kebun ya, aku ambil ya. Ini ya boleh dikatakan dari yang ada ini sobatku, ini ndak ada nyaris ya, ndak ada yang bibit dibeli ya. Apalagi juga pupuk ya, itu memang betul-betul dari apa yang ada di lingkungan saja ya. Aku tanam ya, ya memang tidak sekaligus. Mulanya kalau aku tanam cabai itu ya cuma 1 pot ya. Aku taruh, besok lagi ada kesempatan aku tanam lagi 1 pot ya. Makanya tempatnya itu macam-macam ya Mas Bro ya. Sebenarnya aku ingin keliling ya, aku ingin ngajak melihat secara langsung ya tentang apa media yang aku pakai untuk menanam itu ya. Jadi yang aku maksud tadi itu, karena kita petani yang tidak memiliki modal ya, kemudian waktunya juga pas-pasan ya. Nah, jadi makanya ya yang kita tanam apa adanya saja. Misalnya dapat mangga tumbuh di jalan, aku ambil, aku tanam. Ada pisang ya, 1 batang aku tanam ya. Kebetulan kalau kayak pisang, kayak mangga itu memang butuh tempat ya sobatku ya. Tapi kalau kayak tanaman ini ya seperti cabai, seperti sayuran, seperti bunga, seperti kembang dan lain sebagainya ya. Makanya ya menggunakan air pun air hujan ya, tidak disiram karena jauh dari air pump ya, atau mungkin tidak ada agak sulit air gitu ya. Nah, ini kebetulan lagi hujan ya. Ya alhamdulillah ya, ini lagi hujan. Kemudian pelihara ayam itu juga paling 1 ekor atau 2 ekor ya. Pelihara itik juga seperti itu gitu ya. Jadi apa saja tanaman yang bisa ditanam, aku tanam ya. Tumbuhan apa saja yang bisa ditanam. Nah, kemudian ya ini sobatku ya. Tuh kalau kita lihat ya, itu ada itik di sana ya. Itu cuma berapa ekor ya. Juga ada ayam ya. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah ini berjalan 3 tahun ya sobatku ya, ternyata kelihatan ya, kok penuh juga gitu tanamannya ya. Bunga-bunga itu juga penuh. Bunga-bunga itu juga tidak pernah membeli ya sobat ya. Paling-paling kalau ada tetangga yang lagi ganti tanaman ya, kita minta bibitnya gitu. Pokoknya memang betul-betul gurem lah ya, betul-betul kecil ya sobatku ya. Petani kecil, petani gurem ya. Jadi aku mengajak petani-petani yang bisa melakukan, yang mudah ditiru, tidak sulit ya.
Ya boleh dikatakan tidak pakai modal, makanya aku sering bilang modalnya ya modal dengkul sajalah dan modal kemauan ya. Tapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan ya. Di mana ada jalan kita bisa berlalu ya. Minimal kita bisa mencapai apa keinginan yang kita harapkan ya. Memang awalnya sih ya nggak mungkin lah ya bisa jadi seperti ini ya. Gitu ya, akhirnya cabenya jadi berbatang-batang gitu ya, gitu. Nah kalau tidak bisa di luar karena tidak punya lahan ya, di teras rumah, di belakang rumah, di samping rumah gitu ya sobatku ya, apa saja lah ya. Kalau bisa cabai ya cabai, bisa sayuran, bisa tomat, bisa kembang ya, kembang gitu ya. Pokoknya ya kebiasaan menanam aja lah gitu ya. Jadi itu Mas Bro ya yang aku maksud kebun inspiratif. Kalau kita simpulkan bisa memberikan inspirasi kepada sobatku di mana saja, terutama untuk petani gurem atau yang ingin coba-coba bertani karena tidak memiliki keahlian bertani. Dari buruh-buruh ya, buruh apa saja lah ya. Kalau ada peluang atau keluarganya, anak istrinya atau ya siapa saja yang ada di rumah itu bisa membantu ya dengan barang-barang bekas ya, menanam tanaman yang bermanfaat ya. Alhamdulillah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, insya Allah pasti ada hasilnya. Oke ya Mas Bro ya, kebetulan ini sudah agak terang ya. Aku mau coba keliling ya, melihat apa-apa kira-kira yang sudah mulai berbuah, yang belum ya, yang perlu ditambah pupuk ya, atau melihat ayam ya, keliling dari kebun inspiratif ini. Oke, sekian dulu ya Mas Bro ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe dan ya komen ya Mas Bro ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.